Alkisah, di sebuah biara, terdapat seorang biksu agung yang sedang dalam keadaan sekarat. Dia memberikan kata-kata wasiat kepada penggantinya, seorang biksu muda. Ingat satu hal, jangan pernah membiarkan kucing dalam hidupmu, ucap biksu agung sebelum meninggal. Sang biksu muda sangat terkejut dengan wejangan tersebut dan berpikir, "Mengapa saya tidak boleh membiarkan kucing dalam hidup saya?" Biksu muda yang didaulat menjadi penerus gurunya masih memikirkan pernyataan terakhir dari sang guru. Di sisi lain, di dalam biara, ada seorang biksu senior yang juga merupakan murid dari biksu agung yang meninggal. Biksu senior itu telah menemani biksu agung selama beberapa tahun terakhir dan melihat kehidupan gurunya dengan sangat dekat. Namun, dia tidak dapat dipilih sebagai penerus biksu agung karena sudah sangat tua dan bisa mati kapan saja. Melihat biksu muda tenggelam dalam pikirannya, biksu senior mendatanginya dan menanyakan alasan kekhawatirannya. Biksu muda itu menceritakan kegundahan hatinya tentang wasiat, jangan pernah membiarkan kucing dalam hidup. Biksu senior menjelaskan bahwa ada cerita panjang di baliknya. Dia menceritakan bahwa ketika guru mereka meninggalkan anak istri dan rumahnya, lalu pergi ke hutan, dia tinggal di dekat sebuah desa kecil. Sang guru biasanya pergi ke desa untuk menerima dana makanan. Kemudian penduduk desa sangat senang memiliki seorang biksu di desa mereka. Maka dari itu, penduduk desa membuatkan guru sebuah pondok untuk tempat tinggal. Namun, masalah muncul ketika tikus masuk ke dalam pondok dan mulai mengunyah pakaian sang biksu. Sang biksu dalam kesulitan besar karena hanya memiliki 2 pakaian, dan lambat laun tikus akan merobek pakaian tersebut menjadi berkeping-keping. Sang biksu bertanya kepada penduduk desa, dan mereka menyarankan untuk memelihara kucing karena tikus takut dengan kucing. Biksu setuju dengan saran tersebut, dan penduduk desa memberinya seekor kucing. Kucing itu berhasil membuat tikus keluar dari pondok sang biksu. Tapi masalahnya adalah sang biksu harus memberi makan kucing. Maka, dia harus pergi ke desa beberapa kali untuk meminta susu. Biksu kembali bertanya kepada penduduk desa untuk solusinya. Mereka menyarankan untuk memelihara seekor sapi sehingga biksu dapat mandiri dengan memiliki cukup susu untuk dirinya sendiri dan kucingnya. Biksu setuju dan penduduk desa membawa seekor sapi ke tempat tinggal sang biksu. Namun, masalahnya kini adalah sapi membutuhkan rumput dan seseorang untuk menjaganya. Setiap hari, biksu harus pergi ke desa untuk meminta rumput. Penduduk desa mengatakan bahwa ini tidak terlihat benar. Biksu menjawab, "Tetapi apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya akan memberi makan sapi dan kucing saya?" Penduduk desa berkata, "Kami punya solusi sederhana. Seorang wanita di desa kami telah menjadi janda karena suaminya telah meninggal, dan dia tidak punya siapa-siapa. Jadi, jika kita membujuknya, dia akan sangat senang membantu biksu sepertimu. Anda tidak perlu datang setiap hari ke sini untuk meminta rumput. Kami juga akan membersihkan tanah di samping pondokmu sehingga dia bisa menanam rumput dan beberapa tanaman lain di sana, dan dia akan merawatmu saat sakit." Ide itu bagus, sang biksu tidak menemukan sesuatu yang salah di dalamnya. Lalu penduduk desa membujuk wanita tersebut dan sang wanita pun setuju. Sang wanita mulai merawat kucing, membersihkan pondok, dan bercocok tanam di ladang sang biksu. Ketika biksu melihat wanita itu bekerja tanpa lelah untuknya, dia juga mulai membantunya. Mereka mulai bercocok tanam bersama di ladang, dan perlahan-lahan
tapi pasti perasaan di antara mereka mulai tumbuh dan mereka saling jatuh cinta. Wanita itu sangat cantik, sedangkan biksu itu masih muda, dan mereka tinggal di satu pondok yang sama. Apalagi yang dibutuhkan? Suatu hari, biksu itu berpikir, apa yang saya pikirkan hari-hari ini? Apa yang saya rasakan akhir-akhir ini? Saya sebelumnya sudah pernah meninggalkan keluarga saya agar bisa meninggalkan keduniawian. Dan sekarang, saya sudah berada dalam situasi ini lagi. Proses ini tumbuh sangat pelan sehingga saya tidak sadar. Sekarang, hanya karena kucing, saya masuk lagi dalam lubang dan situasi yang sama. Lalu biksu senior berkata, "Ingat, guru kita menyuruhmu untuk tidak memelihara kucing dalam hidup. Disinilah arti kucing itu. Jangan pernah memberikan pikiran kamu begitu banyak makanan sehingga perlahan-lahan ia mulai mendominasi kamu dan kamu bahkan tidak menyadarinya." Jika kita melihat dalam hidup, seringkali kita membiarkan pikiran kita melakukan sesuatu yang kita tahu tidak baik. Tapi kita berpikir bahwa kita akan melakukannya hanya sekali saja dan tidak mengulanginya. Tetapi begitu kita memberi sedikit makanan pada pikiran kita, ia mulai mengambil lebih banyak porsi di dalam kehidupan kita. Dan kita bahkan tidak akan menyadari bagaimana kita akan kecanduan pada kebiasaan buruk. Oleh karena itu, jangan pernah memelihara kucing yang memberikan makanan pada pikiran kamu. Karena begitu kamu memelihara kucing ini, ia akan membawa hidup kamu menuju kehancuran dan kamu bahkan tidak menyadarinya. Itulah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan pemahaman. Semoga kita dapat merealisasi kebebasan sejati. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.